Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen sosial. Hari ini di studio kita sedang di luar sana ada lagi hujan ya, sedikit mungkin mengganggu ya, cuman nggak apa-apa lah karena hari ini sudah ada kehadiran dari relawan komunitas dongeng baru Dongeng. gitu, iya. Komunitas dongengnya namanya Kampung Dongeng guys, ya, namanya Mbak Luvita Lopez. Hai. Nah, apa kabar Mbak Luvita? Alhamdulillah baik banget hari Baik ini. ya. Ngomong-ngomong soal Lopez, ada saudara kembar dengan ini Lopez? Nggak ada nih sampai detik ini nggak ada nih. Sampai detik ini nggak ada ya. Heeh. Mungkin bisa ditelusur, siapa tahu ada loh. Pengajuan kayaknya ya, pengajuan menjadi adik. Ya usulan loh, main juga loh. Bicara nih soal kampung dongeng kepada Mbak Lupita. Kegiatan selama pandemi ini gimana? Ya. Jadi kegiatan selama pandemi ini ya sama mungkin ya seperti komunitas lain atau aktivitas lain itu terhambat gitu Terhambat, karena ya. cukup kaget kan kita di tengah pandemi ini harus menyesuaikan segera mungkin gitu. Akhirnya kita coba inovasi baru, dongeng biasanya kita keliling gitu. Nah, sekarang kita coba lewat virtual, memanfaatkan virtual. media sosial kita, Instagram gitu. gitu. Sekarang beralih ke digital ya. Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong sebelum kita bicara program mereka nih di Kampung Dongeng, kita pengen tahu nih apa sih Kampung Dongeng ini, Mbak? Nah, jadi Kampung Dongeng itu nama dari komunitas saya, komunitas Kampung Dongeng. Jangan tanya ya, tapi kampungnya di mana gitu. Ya, kan kampung ini satu kampung yang mendongeng kayaknya. Iya, Itu jadi kayak mana? namanya emang Kampung Nama Dongeng Kampung Dongeng. gitu. Kalau Kampung Dongeng secara nasional itu sudah berdiri sejak tahun 2009. Oh, udah lama ya. Foundernya Kak Awam Prakoso Di mana? Di Jakarta atau di di mana? Tangerang Selatan. Oh, Tangerang. Jadi Kak Awam itu membuat titik-titik baru di Indonesia untuk ada kampung dongengnya gitu. Salah satunya ada di Lampung gitu. Jadi kalau di Lampung sejak tahun 2018. Bulan Oktober 9 tahun dulu ya artinya ya? Iya. 2009 ke apa? Ya 9 Enggak, sekitar segitu lah ya. Ya, kita 9 tahunan. Kenapa itu bisa prosesnya lama? Sekarang belum ketemu. Belum ketemu mungkin ya, belum ada momennya gitu untuk mendirikan di Lampung. Akhirnya karena beberapa kali ke Awam ke Lampung, terus pada nanya juga, Kak kapan nih buat Kampung Dongeng Lampung? Akhirnya di 2018 terrealisasi lah gitu, Kampung Dongeng Lampung gitu. Artinya baru 4 tahunan ya kita ya. Ya, mau mendekati ke 4 tahun. Kampung Dongeng ini semacam komunitas sosial atau seperti apa? Ya, komunitas yang bergerak di anak-anak gitu. Khusus anak-anak ya? Untuk anak-anaknya, sesuai namanya Kampung Dongeng, emang aktivitas kita tuh mendongeng. Mendongeng, gitu. ya. Dan objek kita ya ada anak-anak. Nah, untuk struktur kepengurusannya nih, apakah hanya sebagai relawan? Biasanya kalau komunitas relawan dongeng, ada ya kan? Atau memang udah terstruktur nih, ada koordinatornya, ada apa gitu? Ya, jadi setiap titik itu emang punya pengurus gitu. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara yang umum kan. Kalau di Lampung itu sudah ada 5 titik. Ada di Bandar Lampung, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, sama Lampung Tengah. Jadi kalau aku pengurusnya di Bandar Lampung, Kampung Dongeng Bandar Lampung. Oh, gitu. provinsi kita ada? Provinsi di koordinatori gitu. Koordinatori. Jadi setiap titik per kabupaten ada. Kalau untuk yang Lampungnya itu koordinator aja. Koordinator aja. Jadi penghubung aja Penghubung sebenarnya. saja ya, mediator antara Ke pusat dengan daerah. ya. Oh gitu. Nah, koordinator kita untuk Lampung siapa nih? Ada Kak Salman. Kak Salman. Apa tuh aktivitasnya? Kak Salman. Ya, Kak Salman aktivitasnya berwirausaha dekat Sukarame sana gitu. Oh, Mungkin ada yang kenal sama Kak Salman? Hai Kak Salman. Hai. Ya. Nah, kalau di Bandar Lampung ketuanya siapa? Ketua di Bandar Lampung kebetulan juga Kak Salman gitu. Kak Salman. Jadi Gitu. koordinator kan dipilih antara ini gitu, ketua-ketua. Jadi untuk sekarang masih Kak Salman nih. Kak Salman. Iya. Posisi kakak. Nah, tadi Mbak, ini sekarang kakak ya, adalah pola panggilan ya, sebuah panggilan. Sekarang kalau Kak Lupita sebagai apa nih? Kalau secara struktur di Kampung Dongeng Bandar Lampung sebagai sekretaris. Sekretaris Ya. di Bandar Lampung. Tapi menjadi relawan juga ya? Ya, menjadi pendongeng aktif gitu. Jadi semua relawan Kampung Dongeng itu emang diarahkan untuk menjadi pendongeng. Pendongeng gitu. aktif, Iya. Oh
gitu guys. Jadi strukturnya itu memang ada KSB ya, KSB dan relawan langsung ya, nggak ada struktur lainnya ya. Nggak ada. Jadi kalau menurut Mbak Kakak lagi ya, begitulah ya Kakak Lupita ini semua yang ada di komunitas harus bisa mendongeng ya. Ya, belajar gitu ya. Artinya Kak Lupita ini pintar mendongeng. Basicnya apa nih? Ya. Untuk pendidikan lah minimal. Apakah FKIP dulunya? Nah itu fakta uniknya adalah tidak harus pendidikan gitu. Tidak harus berlatar belakang lulusan sarjana pendidikan atau yang berkaitan dengan anak-anak. Nah kebetulan saya sendiri juga bukan lulusan pendidikan gitu. Oh gitu. Saya dari Fakultas MIPA jurusannya matematika. Wah, matematika. Nah dari matematika ke dongeng nih. Apakah dulunya Kak Lupita ini sering didongengkan? Kan masa lalu itu ya, masa zaman dahulu orang tua kita sering ngedongeng. Sekarang saja sudah terlupakan ya, orang-orang lebih ke gadget. Udah lihat aja di gadget, yang cerita gadget, ya kan? Atau suka dengan sastra atau seperti apa kok bisa masuk ke kampung dongeng? Iya, jadi kalau awal mulanya masuk kampung dongeng itu emang saya sejak awal 2018 emang sudah masuk relawan awalnya gitu ya. Terus di tahun yang sama juga saya tuh lagi senang-senangnya sama kegiatan sosial gitu, sama anak-anak itu kayaknya lebih tenang hati itu gitu kan. Jadi ketemulah pembukaan relawan kampung dongeng gitu, kampung dongeng Lampung gitu. Jadi saya coba daftar, saya masuk, saya akhirnya dikenalkan dengan dongeng itu apa, bagaimana cara mendongeng untuk pemula gitu. Wah, saya makin tertarik nih, kayaknya ini adalah salah satu media saya untuk lebih dekat dengan anak-anak gitu. Karena lagi kan saat ini lagi suka sosial gitu, kayaknya seru nih gitu. Akhirnya ya udah saya coba jalani. Dan ada momennya saat itu tsunami di Lampung, di Lampung Selatan akhirnya menjadi titik balik saya lah. Kalau saya bisa cerita tuh itu jadi titik balik saya, akhirnya saya mau berani mendongeng gitu. Tadinya sebelumnya tuh belum berani gitu, karena ya nggak percaya diri lah banyak gitu kan, nggak tahu suaranya, nggak tahu kayak mana tampilnya gitu. Jadi kurang lebih sampai sekarang masih aktif gitu mendongeng. Jadi awal pertama kali Kak Lupita ini mendongeng di saat tsunami ya. Iya benar. Jadi ada pengungsi ya waktu itu ya, anak-anaknya jadi menghibur ya. Iya, kita melakukan pendampingan, kalau istilahnya di kampung dongeng itu kita melakukan pendampingan di posko-posko yang ada anak-anaknya. Gitu. Jadi ada apa ya, bukan kepuasan tersendiri atau ada rasa adrenalin yang muncul ya saat kita bisa memberikan minimal itu adalah sebuah dongeng. Iya, benar ya, dongeng gitu untuk anak-anak menghibur. Nah, situlah kalau kita ketemu jati dirinya. Iya, gitu ya. Mencari jati diri. Iya, karena memang kalau melihat pendidikan nih, kita nggak bisa pungkiri soal ekonomi guys, ya kan? Ketika MIPA, dia matematika pasti nggak jauh-jauh dari guru, misalnya kan, dosen atau apa gitu ya, yang berhubungan dengan matematika atau ekonomi yang akuntansi dan sebagainya lah ya. Nah ini kalau kita terjun bebas langsung ke dongeng, ya kan? Nah, mendongeng itu susah nggak sih? Kalau saya secara pribadi ya, pengalaman itu yang membuat benteng tinggi itu dari kitanya gitu. Kayak kita sudah membentengi bahwa susah nih gitu. Susah kayaknya, saya nggak bisa suara-suaranya gitu. Padahal ternyata setelah saya jalani, ketika dikasih materi ternyata tuh tidak sesulit itu gitu untuk mendongeng. Terus tuh dikasih contoh-contoh sederhananya, ternyata nggak harus jadi pendongeng baru kamu bisa cerita gitu. Apapun profesi kamu, mau ibu rumah tangga, mau guru gitu, padahal mendongeng itu adalah itu dari zaman dulu kan sudah ada sebenarnya mendongeng itu kan, sudah tradisi kita gitu ya. Kita nih seneng gitu ngobrol kayak gini aja, kita jadi dongeng loh. Iya gitu kan, bisa menjadi sebuah cerita gitu. Jadi kalau zaman dulu itu dongeng, kalau sekarang ada namanya jual kisah. Jual kisah. Itu biasanya ini apa namanya, sebelah ya, politisi yang sebelah ya, bukan yang di sini ya. Di sini mah dongeng. Iya, jadi kalau saya bisa bilang sekarang dongeng itu ternyata tidak susah. Prioritas di kampung dongeng ini apakah cerita rakyat atau cerita-cerita seperti apa? Iya, jadi kalau di kampung dongeng itu ceritanya itu berdasarkan umur gitu, usia anaknya yang pendengarnya gitu. Kalau misal anaknya masih di bawah usia 5 tahun itu biasanya tuh fabel, cerita binatang, cerita benda mati gitu. Kalau di atas 5 tahun sampai 9 tahun itu lebih kesehari-harian. Misalnya mereka bangun tidur, pakai baju sekolah, datang ke sekolah, ketemu guru gitu. Nah, biasanya kalau di atas 9 tahun
itu udah ngomongin tentang sosok gitu, sosok pahlawan, sosok inspiratif. Nah itu ceritanya jadi berdasarkan usia. Berdasarkan usia ya. Jadi kalau bentuk fable seperti benda atau itu tuh seperti apa ya? Mungkin kancil tadi ya? Ya, itu kan tokohnya binatang, jadi termasuk ke dalam fabel juga gitu. Atau misalnya sepasang sepatu kanan dan sepatu kiri ngobrol ditokohkan iya, gitu. Jadi ceritanya itu seperti itu. Iya, jadi si anak-anak ini lebih tertarik ya daripada kita langsung bicara soal Raden Intan misalnya. 5 tahun kaget dia bingung kan. Paling Raden Intannya, tapi untuk memahami alur kisah mungkin susah ya Mbak ya. Makanya kenapa harus step umur ya. Bisa mungkin Raden Intan bisa di usia anak yang dewasa, SMP, SMA gitu. Sudah bisa. SMA masih bisa didongeng? Bisa. Gitu. Ada memang pernah mendongeng kalau SMA? saya di Bandar Lampung sih belum ada sejauh ini undangan dari SMA atau tapi kita contoh ke SMA gitu, tapi sudah ada daerah lain juga. Iya. Masih menikmati gitu. Bahkan terakhir di Lampung Tengah waktu itu, Kampung Dongeng Lampung Tengah, relawannya mendongeng justru untuk kayak jompo gitu, kayak panti jompo gitu. Bisa juga itu. Bisa ya? Iya. Jadi tergantung pemilihan ceritanya. Kalau misalnya kita lagi di panti jompo, kita mendongeng mungkin kisahnya akan seperti misalnya mengingat tentang kematian gitu, misalnya kayak memperbanyak ibadah religi gitu, memperbanyak ibadah gitu. Dikemas secara tidak menggurui lah gitu. Kalau di dongeng itu memberikan pesan tanpa menggurui gitu. Iya. Benar, religi ya, bentuknya keimanan ya, soal keimanan. Yang kita dongengkan itu sebenarnya itu apa sih? Ada nilai atau hanya cuma sekedar ayo kita ngedongeng begini ceritanya, kisahnya, atau ada memang tujuannya, ada nilai yang ingin disampaikan? Ya, seperti ya sudah kita tahu juga lah, biasanya memiliki, kalau di pertanyaan bahasa Indonesia apa pesan moral dari cerita ini gitu ya, sama saja seperti dongeng kan. Gitu. Dongeng juga tentunya harus memiliki kekuatan pesan gitu. Jadi kalau kata Kak Awam Prakoso itu ibaratkan makan jangan hanya mengenyangkan tapi juga menyehatkan gitu. Jadi sama kayak dongeng. Tuh ibaratkan dongeng juga jangan hanya menghibur tapi juga memiliki kekuatan pesan. Gitu. Jadi pesannya masih terngiang-ngiang nih gitu. Jadi harus ada pesan yang disampaikan dari setiap kita mendongeng. Iya. Tapi kan kadang-kadang nih Kak ya, tidak semua orang yang kita dongengkan itu mengerti, memahami apa pesan yang tersimpan. Itu biasanya saat dongeng disampaikan juga nggak? Ya bisa disampaikan atau bisa di ujung cerita. Misalnya ternyata kita sudah menceritakan tokoh yang anak baik. Siapa yang mau jadi anak baik seperti Kak Lupita? Siapa yang mau jadi anak yang suka membantu seperti Kak Lupita? Itu kan kita juga mengingatkan kembali bahwa cerita tadi itu tentang anak baik, anak yang suka membantu gitu. Jadi bisa diselipkan gitu. Ya, pengemasannya itu sangat penting gitu. Jadi mau ceritanya seberat apapun pesannya, kalau cara mengemaskannya dibuat lebih sederhana, insya Allah lah sampai gitu. Insya Allah sampai ya. Jadi mengemasnya lebih sederhana dan lebih menghibur ya. Adik-adik gitu ya. Jangan pesan cerita tadi adalah, kayak kita kan udah mulai bosan ya. Apa gitu. Kebanyakan berpikir apa ya tadi nyontek tuh apa sih? Tapi kalau seperti yang Kak Lupita ngomong tadi, siapa yang mau jadi anak baik? Saya gitu kan, begitu kan. Kasih contoh yang tadi di tokoh anak baiknya misalnya Kancil tadi sedekah. Yang tadi yang baik siapa? Ya gitu ya mungkin ya. Dongeng ini kan sebenarnya sudah banyak ditinggalkan ya. Sudah banyak ditinggalkan dan tidak menjadi prioritas sebuah program untuk pemerintah, mungkin untuk kita semua lah, istilahnya ibaratnya mengenyampingkan dongeng ini gitu loh. Nah menurut Kak Lovita, untuk di Bandar Lampung khususnya ini seperti apa kampung dongeng ini aktivitasnya dan untuk gerakan dari kampung dongeng? Ya jadi sebuah komunitas ya, namanya kadang ada relawan datang, relawan pergi gitu kan. Sementara kita juga punya cita-cita untuk menggeliatkan gitu kan kegiatan mendongeng ini gitu. Jadi tantangannya juga ada tentunya. Terus untuk pergerakan kampung dongeng Lampung sendiri juga sejauh ini masih aktif gitu, walaupun yang ngisi itu relawannya ada ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Karena kalau di Bandar Lampung itu fakta uniknya adalah relawannya tuh masih muda-muda gitu, masih baru-baru lulus gitu. Lulus SMA atau lulus kuliah? Lulus kuliah, ada yang masih kuliah gitu. Sementara kalau di luar Bandar Lampung kayak di Lampung Tengah, Lampung Selatan itu pengurusnya malah
ibu-ibu gitu. Makanya semangatnya tuh luar biasa. Jadi kami yang muda-muda ini kayak ngelihat mereka masih dongeng di sana, dongeng di lapangan ini gitu. Jadi kayak membangkitkan semangat kami juga gitu, bahwa ternyata kami nggak sendirian gitu. Walaupun tentunya emang harus ada konsisten, itu ya penting ya. Masih ada geliat nggak sih sebenarnya, atau sebenarnya geliat ini ada di masyarakat, atau geliat ini kampung dongeng yang harus jemput bola? Sebenarnya seperti apa? Jadi ya sebagai kalau di kampung dongeng kan kita juga punya program gitu. Program rutinnya ada namanya Pekan Ceria. Nah, Pekan Ceria itu minimal rutin sebulan sekali. Ya, itu tempatnya dibebaskan di mana saja gitu. Biasanya kami di lapangan terbuka. Kalau di Bandar Lampung biasanya di Taman Gajah. Sebelum pandemi sangat sering gitu kita ke sana. Terus itu harus rutin kita laksanakan gitu sebagai wujud kekonsistenan kita gitu untuk menggeliatkan dongeng ini gitu. Dan alhamdulillah karena pandemi ini sudah mulai mereda ya, semoga cepat hilang juga gitu ya. Jadi aktivitasnya nggak ragu-ragu lagi gitu ya. Kalau ini kan mungkin agak ragu-ragu gitu, ngumpulin orang banyak kayak mana gitu. Petugas COVID kamu tahu. Iya, bilang aja sama petugas COVID mau jadi adat baik atau dengar dongeng gitu. Ya, jadi masih digiatkan sampai sekarang untuk ya jadi bulanan itu pasti ada ya. Ya, itu karena agenda wajib kita. Nah, peran pemerintah saat ini seperti apa ke kampung dongeng? Karena ini ada salah satu produk yang menurut saya komunitas dongeng ini produk di bidang pendidikan yang memang harus dilestarikan, apalagi berhubungan dengan cerita rakyat misalnya kan nggak banyak yang, kalau di gadget mungkin susah cari cerita rakyat yang real gitu kan ya, udah ini. Nah ini seperti apa peran pemerintah? Peran pemerintah kalau yang kampung dongeng rasakan juga sangat baik gitu untuk mendukung kegiatan dongeng ya, bukan hanya dari kampung dongeng atau kegiatan dongeng dari lain tuh cukup mendukung gitu. Buktinya dengan kolaborasi gitu kan. Jadi terus menjagalah hubungan baik agar jangan kerja sendirian nih gitu, para pendongeng atau pemerintah kerja sendirian gitu. Izin aja susah gitu kan. Iya, biasanya kan jadi kita membangun komunikasi terus menerus karena kita juga ada giat untuk menjadikan tanggal 28 November itu sebagai Hari Dongeng Nasional. Emang belum diresmikan ya. Belum diresmikan. Ya, jadi masih digiatkan terus. Itu yang digiat. Saya kira malah sudah itu adalah Hari Dongeng ya. Jadi sudah digaungkan di mana-mana gitu, tinggal secara resmi itu. Emang yang meresmikan siapa sih? Pemerintah. Ya? Iya. Oh gitu. Itu ini ya presiden artinya. Mungkin jadi kita membantu menggiatkan aja. Iya, Kementerian Pendidikan ini. Iya, gitu. Kita minta doanya teman-teman agar diresmikan tanggal 28 November sebagai Hari Dongeng Nasional. Digital itu memang bagus untuk perkembangan zaman ke depan, tapi dongeng itu juga nggak bisa ditinggalkan karena nilainya yang bisa karena digital ini nggak bisa punya nilai ya. Nilai itu hanya kita bisa pahami sendiri. Tapi kalau kita ada interaksi sosial, berdongeng, kisah itu disampaikan, itu pasti dah. Untuk sampai hari ini bertahan 4 tahun ya. Nah, kerja apa? Kak Lu kita apa nih? Selain mendongeng? Ya, aktif mendongeng keliling sebenarnya ada beberapa jadwal untuk mengajar gitu. Jadi matematika apa dongeng juga nih? Matematika. Oh, matematika. Jadi ya aktivitasnya nggak jauh-jauh dari anak-anak sebenarnya. Dari anak-anak ya. Gitu. Guru privat ya. Ya, guru bisa privat dibilang. gitu ya. Bimbel atau apa? Bimbel juga. Oh, artinya tetap sebagai pengajar. Ya, sebagai pengajar. sebagai pengajar. Untuk konsisten nih di kampung dongeng. Mohon maaf ini kita coba klik-klik dikit nih ya. Ya kan yang namanya relawan memang biasanya nggak ada guys, cuma kita tanya langsung ya kan. Kita tanya langsung nih, kira-kira di kampung dongeng ini ada nggak sedikit kesejahteraan yang dapat dari para relawan ini? Jadi kampung dongeng kan selain kita menjadi relawan sosialnya gitu, aktivitas kayak Pekan Ceria itu tuh emang kita yang mengabdi gitu buat masyarakat, buat anak-anak. Tentunya kan kita belajar terus-menerus gitu bagaimana dongeng kita lebih baik gitu, bagaimana kita menguasai teknik-teknik suara, penguasaan panggung gitu, akhirnya menjadikan kita profesional lah di bidang dongeng gitu. Jadi tidak sedikit juga yang ingin gitu mengundang kita sebagai pendongeng profesional ke acara mereka gitu. Jadi
mungkin salah satunya ada di situ peluang untuk dapatnya. Iya, gitu. tapi tidak bisa menjamin itu menyelesaikan semua ya guys ya. Jadi kalau kamu yang pengen jadi relawan itu memang harus bergeraknya dari sosial dulu. Iya, diluruskan dulu niatnya. Diluruskan dulu niatnya. Nanti ada aja jalannya. Iya. Gitu. Rezeki Tuhan kan itu reward jadinya ya. Iya. Bonus ya, bonus. Kalau enggak semua itu kita patok, nanti takut juga sahabat cewek kami ya. Iya. Mau ngundang, takut ada biayanya. Nah kira-kira nih ada satu kampung nih, ini kampung beneran. bukan nama, bukan saya judul nomenklatur doang. Ada satu kampung yang kawasan miskin nih, misalnya kan ya, kawasan miskin pengen juga nih ada kegiatan yang mengundang dari kampung dongeng. Kira-kira kalau misalnya no budget ini gimana nih? Ya jadi itu kita ada kegiatan banyak lah, ada kegiatan keliling sekolah, ada kegiatan berbagi, kampung dongeng berbagi, kampung dongeng menjemput berkah. Itu kalau yang berbagi sama menjemput berkah itu kalau menjemput berkah kita datang keliling sekolah-sekolah, terus mereka memberikan infak terbaik. Nah infak dari mereka tuh kita alokasikan ke program kita kampung dongeng berbagi gitu. Jadi sebenarnya muter-muter aja gitu kan ke aktivitas kita berbagi juga. Nah untuk yang mengundang kita pengen ada di kampung kita dong, boleh banget. Nah itu kita pekan ceria itu kan bebas di mana aja kan, di kampung A, kampung B, kampung C gitu, asal sesuai dengan jadwal pekan ceria kita. Itu sangat boleh, sangat mungkin banget gitu. Jadi jangan ragu loh mau hubungin kita, aduh jangan deh kayaknya nggak bisa gitu ya. Sebelum kita menutup podcast kita hari ini, bisa nggak kasih contoh, misalnya anggaplah ada boneka ya atau apa gitu, atau misalnya suara saja lah, satu sedikit cerita lah. Untuk suara mungkin tipsnya itu kita membagi untuk pemula nih ya, jadi boleh ada suara kecil, ada suara sedang, sama suara besar. Oh gitu. Nah suara kecil itu biasanya untuk tokoh-tokoh yang badannya kecil kayak semut gitu. Kayak misalnya kita ceritain tentang fabel gitu. Atau yang badannya sedang seperti kelinci. Kalau badannya besar seperti apa? Seperti gajah. Pasti langsung kita ingat gajah ya gitu ya. Kalau besar itu ya. Jadi kalau kecil itu mungkin kayak suaranya tuh kayak tenggorokannya ditekan. Aku adalah semut. Teman-teman tahu kan? Aku tuh badannya kecil. Gitu. Itu badannya yang kecil ya. Suaranya kecil tuh ada di tenggorokan. Jadi sebenarnya bisa pasti Atu juga bisa, nanti kita dengerin ya Atu ya. Kayaknya bisa. Waduh, langsung bisa ya Atu ya. Tanpa dicontoh langsung bisa. Nah kalau yang sedang itu biasanya suara sengau gitu. Sengau itu biasanya hidung ya? Ya hidung kejepit. Kita jepit hidung kan suaranya kayak ada gimana gitu ya. Jadi kayak kalau hidungnya dijepit tuh kayak aku adalah kelinci. Badan aku sedang kan teman-teman. Aku nggak kecil dan nggak gede loh. Gitu. Kayak ada sengaunya. Kalau kita kan tanpa mencet masih udah bisa kan. Nah kalau mungkin teman-teman yang mau belajar di sana bisa hidungnya ditekan terus kayak ada suara gitu. Suaranya pasti beda sama suaranya. Aku sih nggak biasa injek hidung. Apa namanya ya? Pencet hidung ya. Iya. Jadi itu boleh dicoba. Terus yang suara besar gajah ya, kayak ya biasa kita dengar. Nah itu biasanya kan, aku adalah gajah, badan aku besar, aku juga kuat. Gitu ya. Kalau untuk suara vokal memang besar dan kecil yang mudah, tapi kalau yang tengah tuh sedang tuh agak susah ya. Apa sambil belajar tentunya, yang penting sudah mengenal kayak gini ya ada suaranya gitu. Itu bisa dicoba di rumah, tidak terlalu sulit. Nanti kan yang lainnya mengikuti, atau suara kakek nenek. Nenek sudah tua ini. Nenek haus. Ini ada minum di depan nenek. Nenek minum dulu ya. Haus beneran nih nenek. Sebenarnya saya haus gitu ya. Jadi saya langsung aja saya minum. Seperti itu ya Kak Dewa, keren. Berapa dongeng yang ada di luar kepala? Cerita. Biasanya kalau saya mau dongeng, saya buat cerita sih. Buat cerita tidak mesti cerita yang memang sudah ada di buku ya. Ya, sumber dongeng itu kan banyak, bisa dari buku, bisa dari kita nulis, atau kejadian sehari-hari yang kita modifikasi gitu. Jadi tergantung gitu, kita mau ngambil tema apa, atau emang di buku cerita itu ada, kita adopsi gitu. Nah biasanya jangan langsung, kalau kita dongeng jangan langsung semuanya kita adopsi semua katanya gitu. Kita improve juga dengan kebutuhan kita juga. Misalnya
kata-katanya agak sulit nih di buku gitu. Jadi kalau kita mau nyampaikan anak-anak SD kayaknya agak sulit, kita sederhanakan gitu dengan gaya bahasa kita, itu boleh gitu. Jadi nggak apa-apa, sumbernya boleh dari mana aja. Dari mana aja, dan cerita sendiri kita juga bisa ya. Iya. Asal punya nilai tadi ya. Ya ada pesannya Ada gitu pesannya ya. tadi ya. Iya, wah ini hebat. Kalau bicara dongeng panjang nih kita. Wah, tapi karena durasi ya sudah hampir setengah jam ya guys ya. Mungkin cukup itu saja ya kalau Vita. Sebenarnya kalau mau dikorek-korek lagi, ada boneka loh sebenarnya kemarin. Iya, ada cuman boneka. nggak dibawa kakak ya. Ada berapa boneka? Kalau boneka yang besar sekitar 70 cm ya, satu itu warna merah namanya Lala. Kalau boneka tangan ada beberapa, ada boneka jaring juga. Gitu. Ada banyak bonekanya guys. Nanti bagi sahabat Cawa Ekam Lovers di luar sana yang ingin mengundang kakak Lupita atau Kampung Dongeng untuk bercerita di kampung-kampungnya, bercerita di sanggar-sanggarnya, bercerita di lingkungannya, boleh nanti kita kasih datanya di deskripsi ya guys ya. Nanti sahabat Cawa Ekam bisa kepo-kepo di situ. Iya, kan? ditunggu ya. Ditunggu ya. Jangan takut dan jangan sungkan karena nggak memungut biaya. Iya. Tenang aja. Tenang aja. Ada salam ceria loh, Ada salam ceria gini. Nah, oh gitu. iya, salam ceria. Iya. Nah, kembali ke Kak Lupita nih sebelum kita tutup obrolan. Untuk media sosialnya nih. Oh iya. Dari Kampung Dongeng dan punya Kak Lupita. Ya, jadi media sosial yang aktif ya, Instagram saya pribadi namanya Lupita Loves. Kalau untuk Kampung Dongeng itu Kampung Dongeng itu secara nasional, dan kalau di Lampung Kampung Dongeng titik Lampung. Wah, ya. Nanti kita tulis ya guys ya di deskripsi dan nanti mungkin ada di bawah ini. Ya, siap. Iya, siap. Untuk ini nih Kakak, untuk FB dan sebagainya, YouTube atau ini belum ada? Belum ada nih. Kampung Dongeng YouTube belum ada? Belum. Kalau Kampung Dongeng ada. YouTube-nya Kampung Dongeng. YouTube-nya Ya, Kampung Dongeng. itu juga banyak Itu dongeng-dongeng. se-Indonesia pas kampung aja? Se-Indonesia, jadi Se-Indonesia, pendongeng-pendongeng daerah juga bisa tampil Bisa di situ. tampil di situ. Oh, ya. Bisa diikutin ya Ya, teman-teman. nanti untuk sahabat Cawa Ekam Lovers, untuk cerita mungkin kisah atau kegiatan-kegiatan dari Kampung Dongeng bisa subscribe dan tekan tombol lonceng Kampung Dongeng. Ya, Kampung Ya, Dongeng. Kampung Dongeng. Oke guys, terima kasih Kakak Lupita Sama-sama. sudah bersedia hadir di studio Ya. Cawa Ekam. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan sosok fenomenal yang spesial ya, karena nggak semua orang mau terjun ke komunitas sosial berhubungan dengan dongeng. Nggak semua itu, ini orang-orang spesial guys. Terima kasih, semoga semua kegiatannya lancar, sukses, maju, dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Amin, Subhanahu wa amin. Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Novelia Yulisin Sanggem bersama Kak Lupita. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.